Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Anissa Lestari, NIM 430302000024. Di sini saya akan sedikit mereview materi mata kuliah Tauhid. Yang pertama yaitu memahami Tauhid dan iman. Tauhid merupakan bahasa Arab, yaitu tauhidu, yang artinya mengesahkan Allah. Dan kata tersebut identik dengan kata wahidu, yang artinya satu atau tunggal. Ilmu tauhid membahas tentang pengesahan Allah, sifat-sifat Allah, dan pemikiran-pemikiran tentang memahami keimanan. Menurut Syekh Muhammad Abduh, yang dimaksud tauhid ialah suatu ilmu yang membahas wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tetap pada Allah, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepadanya atau sifat jaiz Allah, dan tentang sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan padanya atau sifat mustahil Allah. Juga membahas tentang rasul-rasul Allah. Kemudian ada iman. Iman dalam bahasa Arab artinya percaya. Sedangkan secara istilah ialah suatu kepercayaan yang meresap dalam hati dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Adapun dimensi iman. Ketika seseorang telah beriman dengan bersyahadat, maka seseorang akan membenarkannya dengan hati, mengucapkan dengan lisan, lalu menjalankan dengan anggota badan. Kemudian rukun iman. Rukun iman ada 6, yaitu yang pertama, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah yang berjumlah 10, percaya pada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, percaya kepada rasul-rasul Allah yang berjumlah 25, dan percaya kepada hari akhir, serta percaya kepada qada dan qadar atau takdir Allah. Jadi, semua hal tersebut wajib kita percayai dan kita imani. Kemudian yang selanjutnya ada hadis yang sangat populer pada kitab Arba'inah, hadis tentang Islam, iman, dan ihsan. Dalam hadis tersebut berisi tentang ada seorang yang muncul di lingkungan Nabi pada waktu itu. Orang tersebut perawakannya berambut hitam dan pakaiannya berwarna putih, dan di situ tidak ada seorang pun yang kenal atau paham dengan orang itu. Kemudian orang tersebut tiba-tiba bertanya kepada Nabi tentang Islam, dan Nabi menjawab, Islam itu ketika kamu menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan sholat, membayar zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan naik haji bagi yang mampu. Kemudian orang asing itu membenarkan dari pertanyaannya tersebut, sehingga para sahabat Nabi yang di sekitar situ terkagum-kagum. Kemudian orang tersebut bertanya lagi kepada Nabi untuk menjelaskan tentang iman, dan Nabi menjawab, iman ialah mempercayai adanya Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan meyakini adanya takdir Allah, entah itu baik atau buruk. Setelah dijawab oleh Nabi, orang tersebut membenarkan lagi jawabannya. Kemudian orang asing itu bertanya lagi tentang ihsan. Lalu Nabi menjawab, ihsan ialah ketika engkau menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Walaupun kamu tidak melihatnya, tetapi Allah selalu melihatmu dan mengawasimu. Kita selalu diawasi.
dan selalu dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu sejarah mulai munculnya ilmu kalam. Ilmu kalam ialah ilmu yang membahas tentang dialektika para teolog atau orang-orang yang ahli agama, di mana mereka berdebat tentang rukun iman, tentang Allah, sifat-sifat Allah, dan lain sebagainya, untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing dalam memahami agama Islam. Pada waktu itu, Nabi Muhammad sebagai panutan segala masalah umat. Saat itu, hampir tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan, apalagi masalah tentang agama Islam. Semua permasalahan akan diadukan kepada Nabi, dan pada saat itu pun akan selesai masalahnya. Dengan Nabi bersabda tentang permasalahan umat melalui Al-Quran maupun dari hadis-hadis, maka para sahabat sudah patuh dan tidak ada yang memperdebatkannya lagi. Ketika Nabi wafat, kemudian diteruskan oleh Khulafar Rasyidin. Masa kepemimpinannya sekitar 30 tahun. 2 tahun dipimpin oleh Abu Bakar. Belum ada masalah yang besar pada masa Abu Bakar. Kemudian dilanjutkan oleh Umar. Pada masa kepemimpinan Umar juga belum ada permasalahan yang serius dalam umat Islam. Orang Muslim belum terpecah belah. Kemudian Umar wafat, digantikan oleh Utsman bin Affan dengan dipilih mayoritas orang Muslim. Pada kepemimpinan Utsman, mulailah ada masalah-masalah tentang masalah agama Islam. Yang selanjutnya ialah aliran Khawarij. Khawarij berasal dari bahasa Arab, kharaja, yang artinya keluar, dan ada juga yang mengartikan memberontak, timbul, dan lain sebagainya. Secara istilah dalam ilmu kalam, Khawarij adalah suatu kelompok atau aliran yang keluar dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib karena tidak sepakat dengan Ali saat menerima tawaran arbitrase dari kelompok Muawiyah yang mengakibatkan kekalahan kelompok Ali saat perang Siffin. Pada saat itu, Ali sebenarnya telah memenangkan peperangan dengan kelompok Muawiyah. Kemudian posisinya berubah setelah adanya arbitrase tersebut karena dari strategi Amr bin Ash yang sangat licik dengan menawarkan perjanjian damai dan menurunkan pemimpin besar saat itu dari tahtanya, yaitu Ali dan Muawiyah. Akan tetapi, setelah Ali diturunkan oleh Abu Musa al-Asy'ari dari jabatannya, ternyata Muawiyah malah dikukuhkan menjadi satu-satunya pemimpin pada saat itu. Kemudian setelah Ali kalah, banyak orang yang keluar dari golongannya, yaitu namanya orang Khawarij atau orang-orang yang memberontak dari kelompok Ali. Kemudian adanya doktrin dan ajaran Khawarij.